Tapi aku ajak kalian mengungkap misteri tempat ini. Tanpa sadar, Fang Ning tidak menyadari bahwa sisir di belakangnya mulai memancarkan aura jahat. Jiang Li, yang bertugas menerangi, menatap sisir itu. Air liurnya menetes tanpa sadar. Tapi dia teringat pesan Fang Ning. Sekarang belum boleh dimakan. Aku harus rekam videonya dulu. Abis rekam baru boleh makan enak. Saat itu, Fang Ning sedang menjelaskan sumber legenda. Kemungkinan berasal dari sisir di belakangnya. Namun saat dia hendak mengambilnya untuk ditunjukkan, dia menyadari ada yang tak beres. Sisir itu tiba-tiba berputar sendiri di atas meja. Fang Ning sempat mengira itu efek dari Jiang Li. Mungkin Jiang Li sengaja gerakkan untuk efek video. Tiba-tiba tangan hantu mencengkeram lengannya. Melihat Jiang Li yang fokus menerangi, Fang Ning sadar itu bukan ulah Jiang Li. Fang Ning pun menoleh ke belakang. Seekor hantu gadis berambut panjang keluar dari dalam sisir itu, lalu langsung mencekik leher Fang Ning. Fang Ning bahkan tak bisa teriak minta tolong. Tubuhnya juga tak bisa bergerak. Dia hanya bisa berharap dalam hati, semoga Jiang Li segera menyadari. Tapi dalam pikiran Jiang Li cuma ada satu hal, rekam video bagus, lalu makan enak. Dia sama sekali tak sadar gerak-gerik aneh Fang Ning. Saat Fang Ning hampir tak tahan dan mulai lemas, tiba-tiba tasbih pemberkatan di pergelangan tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, kekuatan Buddha Fang Ning langsung aktif. Lalu dia mencengkeram lengan hantu sekolah itu, dengan cepat melemparkannya ke samping. Bahkan Fang Ning pun terkejut. Dari mana kekuatan ini berasal? Namun hantu sekolah itu duduk di lantai, mengeluarkan raungan penuh kebencian. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Lalu dia langsung menyerang Fang Ning lagi. Di saat genting, suara di kepala Fang Ning menyuruhnya menunduk ke samping. Setelah dia melakukannya, serangan itu benar-benar meleset. Saat Fang Ning terkejut dan bertanya-tanya siapa yang bicara, hantu sekolah itu malah melarikan diri menuju pintu. Tapi detik berikutnya dia menabrak penghalang energi roh. Saat itu Jiang Li kembali mengirim suara ke kepalanya. Gunakan hantu ini untuk latihan. Fang Ning baru sadar ternyata Jiang Li yang membantunya. Tahu bahwa Jiang Li ada di belakang untuk mendukung. Fang Ning langsung menyerang balik dengan pukulan. Hanya dengan satu ayunan tangan dia melukai hantu itu parah. Dia menekannya ke dinding, hendak menanyainya soal asal-usulnya. Tiba-tiba wajah hantu sekolah itu mulai berubah. Tubuhnya juga untuk sesaat kembali seperti semula. Dan sekejap kemudian dia berubah jadi seorang gadis berambut panjang biru. Lalu langsung menempel ke tubuh Fang Ning di depan Jiang Li. Berbisik lembut di telinganya. Boleh nggak lepaskan aku Gelombang? Aduh, ini bikin malu banget Gelombang. Fang Ning yang polos langsung memerah dan bengong. Loh, ini malah enak juga ya. Tapi detik berikutnya dia merasakan 3 aura dingin datang dari belakang. Jiang Li sedang memegang ponsel. Menatap kejadian itu dengan ekspresi tak senang. Fang Ning langsung dengan serius mencengkeram tangan si hantu wanita. Di dunia terang ini, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Perbuatan tak tahu malu seperti itu. Jangan kira dengan cara-cara licik seperti itu bisa menggoyahkan tekadku yang sekeras baja. Hantu wanita tampak bingung. Malam-malam begini, dari mana datangnya dunia terang? Fang Ning pun menghela napas lega. Tatapan Jiang Li tadi benar-benar menakutkan. Untung aku bereaksi cepat. Kalau tidak, mungkin aku sudah digantung dan dipukul habis-habisan. Melihat itu, hantu wanita mulai memohon dengan lemah lembut. Kakak ganteng, percayalah padaku. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Belum sempat Fang Ning menjawab, dia tiba-tiba mengembuskan aura hantu merah. Fang Ning langsung merasa lemas sekujur tubuh. Saat itu juga, hantu wanita menunjukkan wajah aslinya. Kamu tertipu Gelombang. Barusan aku mendekatimu, cuma untuk menyerap kekuatan jiwamu saja. Sekarang kekuatanku sudah lebih dari 2 kali lipat dibanding tadi. Selesai bicara, dia langsung mencakar punggung Fang Ning. Fang Ning buru-buru berguling untuk menjauh. Belum sempat beristirahat sebentar, hantu wanita itu sudah menyerang lagi. Dengan cepat cakar tajamnya diarahkan ke Fang Ning. Tapi dia justru menyadari, Fang Ning semakin cepat. Lalu dia kembali menyerbu ke arah Fang Ning. Namun kali ini pergelangan tangannya ditangkap. Mau main sergap ya? Coba sekarang kamu kabur sekali lagi. Tak terima. Hantu wanita mengayunkan tangan kiri untuk menyerang lagi. Namun kenyataan sungguh pahit. Fang Ning langsung menamparnya. Hantu wanita itu marah besar. Berani-beraninya kau, baru mau lanjut bicara. Fang Ning sudah menamparnya lagi. Apa-apaan kamu, masih berani ngomong begitu? Lihat semua cakaran yang kamu buat ini. Sambil bicara, dia membanting kepala hantu wanita, berkali-kali ke meja sambil menggosok. Kakak kecil, aku datang menjelajah tempat ini, untuk menaklukkan iblis dan makhluk jahat seperti kalian, agar cahaya keadilan menerangi dunia. Melihat tayangan seru di siaran langsung, Jiang Li pun mengangguk puas, lalu mulai menyerap kekuatan jiwa yang tersebar. Setelah kenyang, Jiang Li tersenyum puas. Enak banget. Sementara itu, Fang Ning mulai menginterogasi identitas hantu wanita. Kenapa kamu menyakiti orang di sini? Mendengar itu, hantu wanita malah menangis. Detik berikutnya, ia benar-benar menangis sesenggukan. Pemandangan itu membuat Fang Ning terdiam. Kenapa jadi nangis? Aku jadi terlihat seperti penjahat saja. Sambil menangis,
Tubuh hantu wanita mulai mengecil. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Akhirnya dia pun kembali ke wujud semasa hidup. Fang Ning langsung mengenali identitasnya. Kau Lian Xiang. Lian Xiang, jadi benar-benar kamu yang menyerangku? Gadis kecil itu terus meminta maaf. Aku tak berniat menyakitimu, sungguh. Apa maksudmu? Bagaimana kamu meninggal dulu, dan kenapa kamu menyerangku tadi? Selain kamu, apakah di sekolah ini juga ada? Selain kamu, apakah masih ada orang lain? Mendengar itu, Lian Xiang langsung menangis terseduh-seduh. Semua ini karena dia memaksaku. Aku tidak mau seperti ini. Fang Ning menatap Lian Xiang dengan penuh simpati. Siapa sebenarnya orang itu, yang tega menyakiti seorang gadis kecil yang malang seperti ini? Lalu dia memeluk Lian Xiang sambil menenangkan. Bilang ke kakak, siapa dia? Jangan takut, aku pasti akan membantumu. Mendapat janji dari Fang Ning, Lian Xiang pun memberanikan diri. Dia itu, belum sempat bicara. Tiba-tiba muncul celah di belakang. Sebuah kekuatan hisap besar menyedotnya dalam sekejap. Fang Ning hanya bisa berjuang keras untuk tetap berdiri. Lian Xiang sempat meninggalkan kalimat tolong aku. Lalu dalam sekejap ditelan oleh kegelapan abadi. Adegan berikutnya benar-benar membuat Fang Ning terkejut. Sebuah makhluk menyeramkan, lebih tinggi dari rumah, muncul dari dalam kegelapan. Mencari mati ya, berani-beraninya kamu menyentuh Lian Xiangku. Tanpa basa-basi, dia langsung mengayunkan pukulan. Makhluk ini jelas bukan lawan yang mudah. Di saat genting, Jiang Li datang melindungi Fang Ning. Apa yang ingin kamu lakukan pada suamiku? Sambil melafalkan mantra, sebuah pelindung dari kekuatan jiwa muncul.